Masih tak matiin. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan terkait proyek mata kuliah sistem tertanam kami yang berjudul Pengukur Biaya Penggunaan Air PDAM Bulanan. Yang pertama, terkait latar belakang proyek, air bersih merupakan kebutuhan fundamental bagi kehidupan manusia seiring dengan pertumbuhan populasi yang meningkat. Di Indonesia, PDAM memainkan peran yang krusial sebagai penyedia utama air bersih. Namun, sistem pembayaran dan pencatatan PDAM saat ini memiliki keterbatasan yang signifikan. Pelanggan seringkali tidak dapat memantau penggunaan air secara real time yang berujung pada ketidaksiapan menghadapi lonjakan tagihan di akhir bulan. Kemudian terkait dengan cara-cara penyelesaian persoalan serupa sebelumnya, misalnya adalah Smart Water Meter, aplikasi mobile untuk pelaporan mandiri PDAM, dan Automatic Meter Reading atau AMR. Namun, sayangnya beberapa solusi tersebut terdapat kendala seperti biaya implementasi yang mahal dan kebutuhan infrastruktur yang kompleks. Kemudian, usulan kami terkait permasalahan tersebut adalah untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, proyek ini mengusulkan sistem inovatif untuk memantau penggunaan air PDAM yang lebih efisien. Sistem ini mencakup penempatan sensor strategis di area penting untuk akurasi pengukuran, fitur penetapan target penggunaan air harian atau bulanan, dan prediksi konsumsi air masa depan. Dengan tiga elemen tersebut, sistem ini memfasilitasi monitoring secara real-time, meningkatkan kesadaran pengguna terhadap konsumsi air, membantu pengelolaan yang lebih bijak, menghemat biaya, dan mendukung upaya konservasi air. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fauzi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait sistem kuantitas yang melibatkan komponen dan modul yang digunakan serta cara kerja sistemnya. Nah, untuk komponen dan modul yang digunakan ini kan beberapa komponen dan modul antara lain sumber daya, terus water flow sensor, microcontroller SP32, kartu micro SD, layar LCD, dan bot notifikasi. Sistem ini bekerja dengan mendeteksi aliran air menggunakan sensor yang terpasang pada pipa. Kemudian data aliran tersebut akan diproses oleh microcontroller SP32 untuk menghitung volume air dan biaya penggunaan. Informasi-informasi tersebut akan ditampilkan secara real time oleh layar LCD ini, kemudian disimpan dalam kartu micro SD, sehingga saat perangkatnya dinyalakan kembali, maka data-data sebelumnya tidak akan hilang. Kemudian informasi-informasi tersebut akan ditampilkan secara real time pada layar LCD. Selain itu, pengguna juga dapat menerima notifikasi melalui bot yang terintegrasi dengan aplikasi Telegram. Tapi dalam pengimplementasian bot ini masih belum berhasil karena terdapat beberapa kendala yang harus diperbaiki. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja sistemnya. Untuk alur kerja sistem alat ini melibatkan koneksi komponen-komponen tersebut ke microcontroller SP32, di mana sensor air dan modul micro SD mendapatkan daya melalui pin SP32. Saat air mengalir, sensor akan mengirimkan sinyal data ke SP32. Kemudian data tersebut akan diolah menjadi informasi yang dapat dibaca, seperti volume dan biaya penggunaan air yang digunakan. Data-data tersebut akan ditampilkan di LCD dan disimpan dalam micro SD, serta dikirimkan melalui WiFi ke bot Telegram yang akan memberi notifikasi kepada pengguna secara otomatis. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pemantauan konsumsi air dan memberi peringatan terkait biaya penggunaan secara akurat dan efisien. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan jenis komunikasi yang antara modul yang digunakan oleh papan sistem control di dalam proyek kami. Jadi ada beberapa jenis komunikasi ini yang kami gunakan di papan sistem microcontroller ini. Yang pertama itu water flow sensor ke ESP32. Untuk water flow ke sensor ke ESP32 ini menggunakan jenis komunikasi sinyal digital pulse output.
Yaitu intinya yang intinya water flow sensor mengeluarkan sinyal digital berupa pulsa yang dikirimkan melalui kabel output, dan cuma pulsa ini mencerminkan volume air yang mengalir melalui sensor. Nah, yang kedua yaitu pada ESP32 ke LCD 2004 menggunakan jenis komunikasi E2C, yaitu Inter Integrated Circuit. Jadi LCD 2004 ini berkomunikasi nih dengan ESP32 menggunakan protokol E2C. Protokol ini merupakan protokol komunikasi serial yang memungkinkan transfer data antara beberapa perangkat hanya dengan dua kabel, yaitu SDA serial data line dan juga SCL serial prop line, dan juga mengirimkan data dalam bentuk byte ke LCD. Untuk selanjutnya yaitu komunikasi dari ESP32 ke layanan aplikasi, yaitu di sini menggunakan jenis komunikasi Wi-Fi. Jadi ESP32 ini memiliki modul Wi-Fi yang terintegrasi yang memungkinkan komunikasi dari kabel. Nah, setelah ESP32 ini memproses data dari sensor, modul ini dapat mengirimkan informasi ke layanan notifikasi seperti Telegram melalui koneksi internet. Untuk selanjutnya yaitu ESP32 ke microSD card. Jadi di ESP32 ke microSD card ini menggunakan jenis komunikasi SPI atau Serial Peripheral Interface. Nah, jadi intinya itu microSD card berkomunikasi dengan ESP32 menggunakan protokol SPI. Nah, protokol ini tuh protokol komunikasi serial sinkron yang memungkinkan transfer data berkecepatan tinggi antara ESP32 sebagai master dan microSD sebagai slave menggunakan 4 kabel utama, yaitu CS, SCK, MOSI, dan juga MISO, dan juga MISO. Nah, untuk yang terakhir yaitu sumber daya. Jadi di sini untuk sumber daya ini menggunakan jenis komunikasi wired atau DC power. Nah, DC power ini yaitu modul water flow sensor dan LCD mendapatkan daya nih dari ESP32 melalui kabel yang terhubung ke pin FCC dan GND ESP32. Nah, kabel merah biasanya masuk FCC dan kabel hitam untuk ground atau minus. Untuk tadi kan sudah membahas tentang jenis komunikasi, dan juga selanjutnya saya akan membahas peta penggunaan PIN pada sistem microcontroller. Untuk peta penggunaan PIN pada sistem microcontroller sendiri, yaitu kita menggunakan 4 modul. Yang pertama modul motor flow sensor, yang fungsinya itu ya untuk daya, untuk output, untuk data output, untuk daya VCC, dan juga untuk ground. Nah, untuk pada modul motor flow sensor sendiri, pin pada ESP32-nya itu di pin GPIO 18, pin FVM dan FV, dan juga ground GND. Untuk modul selanjutnya yaitu modul LCD 2004 yang menggunakan jenis komunikasi E2C. Untuk fungsinya itu sebagai data, sebagai daya, dan juga sebagai SCL. Untuk pinnya sendiri pada ESP32, di sini pinnya itu di GPIO 21, GPIO 22, FVM, N5V, dan juga ground. Untuk modul selanjutnya yaitu Wi-Fi, Telegram bot. Di sini untuk fungsinya untuk koneksi internet. Untuk pinnya sendiri untuk Wi-Fi tidak memerlukan pin. Untuk yang terakhir modul microSD card yang berfungsi sebagai CC, ground, CS, SCK, MS, SID. Dan untuk pin pada modul microSD card sendiri yaitu di FVM5V, GND, ground, GPIO 5, GPIO 16, GPIO 23, dan GPIO 19. Terdapat flowcard. Flowcard di sini menggambarkan proses otomatisasi dalam pengukuran dan penghitungan tagihan penggunaan air PDAM berbasis sensor. Pertama, proses dimulai dengan menghidupkan microcontroller ESP32 dan inisialisasi sistem. Setelah itu, komponen seperti LCD, water flow, sensor, dan memori diinisialisasi untuk memulai bekerja. Water flow sensor kemudian mengukur aliran air yang melewati sistem. Data aliran air yang terdeteksi oleh sensor ditampilkan di LCD, sekaligus diolah untuk menghitung biaya penggunaan air berdasarkan tarif yang berlaku. Data kemudian disimpan di microSD sebagai catatan. Selain itu, data mengenai aliran dan biaya penggunaan air juga dikirim ke bot Telegram untuk memudahkan memonitoring. Setelah semua proses selesai, siklus berakhir.
program uji setiap komponen atau modul. Minggu pertama kami mencoba untuk merangkai komponen-komponen milik kami sendiri seperti ESP32, Waterflow, dan LCD di papan breadboard. Kemudian dilakukan percobaan dengan compile dan upload program ke microcontroller. Minggu kedua percobaan dengan merapikan komponen dan menguji dengan menggunakan sensor Waterflow yang telah disusun sebelumnya. Apakah sensor dapat mengukur aliran atau tidak? Output dari pengukuran tersebut berhasil muncul di layar LCD. Lanjut ke minggu ketiga, yaitu identifikasi komponen-komponen dari proyek serupa sebelumnya. Minggu keempat, kami mencoba untuk merangkai komponen dari perangkat yang diberikan dan mengunggah program ke microcontroller ESP32. Pada kegiatan minggu ini dilakukan penambahan menggunakan modul micro SD card adapter untuk menyimpan riwayat pengukuran dan biaya dari penggunaan air. Dan di sini terdapat hasil dari tampilan melalui serial monitor pada software Arduino IDE dan layar LCD berupa pengukuran total debit air serta penghitungan biayanya. Untuk pengiriman data ke Telegram melalui API berhasil, namun belum dapat ditampilkan melalui bot Telegram sehingga perlu perbaikan pada source code-nya. Di minggu kelima kami melakukan uji coba langsung menggunakan air terhadap alat yang sudah disusun. Di sini berhasil melakukan pengukuran debit air dan keluaran penghitungannya. Untuk selanjutnya adalah bagian alur program dan kode program. Untuk kode program dan alur program yang ada pada proyek kami, yang pertama itu dimulai program dengan memuat library yang diperlukan. Library mendukung komunikasi I2C, kontrol LCD, koneksi WiFi, dan pengiriman data yang aman, serta manajemen kartu microSD. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu program menginisialisasi pin-pin yang ada pada proyek kami. Untuk modul microSD, untuk pin sensor aliran air, untuk objek LCD, kredensial WiFi, tekan API Telegram, dan ID chat Telegram. Kemudian yang ketiga adalah program mendefinisikan variabel-variabel penting terkait program proyek kami seperti pulse count, flow rate, total liters, cost per meter kubik, dan total cost untuk menghitung biaya dan menyimpan data penggunaan air. Selanjutnya kami juga menggunakan fungsi setup yang dijalankan untuk inisialisasi serial monitor, mencoba koneksi WiFi dan mengecek status koneksi, inisiali LCD, menginisialisasi kartu microSD, mengatur pin sensor dan menampilkan tampilan awal pada LCD, serta mengatur koneksi yang aman untuk komunikasi dengan API Telegram. Kemudian yang terdapat dalam fungsi log pada program kami yaitu program melakukan hal seperti menghitung laju aliran air, menambahkan volume air ke total liter, menghitung total biaya berdasarkan volume air yang terpakai, memperbarui tampilan LCD, dan menyimpan data dalam liter dan total biaya ke microSD. Setiap 3 detik mengirim pesan ke bot Telegram dengan informasi total debit air dan biaya penggunaan. Selain fungsi di atas yang sudah saya jelaskan, terdapat fungsi-fungsi tambahan seperti pulse counter, send Telegram message, dan read from SD. Jadi pada bagian ini adalah program yang telah dibuat oleh kelompok kami. Seperti ini. Seperti ini totalitas, total cost, totalitas 12.000 dikali cost per meter kubik. Kemudian pada bagian terakhir adalah hasil yang telah dicapai. Kami telah berhasil mengembangkan sistem berbasis IoT untuk memonitor penggunaan air bulanan secara real time. Sistem ini menggunakan ESP32 yang terhubung dengan sensor aliran air, memungkinkan pengguna mengukur dan memantau konsumsi air secara langsung.
Selanjutnya, pada program kami juga memiliki beberapa fitur utama, yaitu sensor aliran air, tampilan LCD, penyimpanan micro SD, koneksi Wi-Fi. Namun pada program kami sedikit mendapatkan kendala, yaitu pada bagian notifikasi melalui Telegram. Notifikasi melalui Telegram belum berjalan secara optimal. Padahal notifikasi ini sangat penting untuk memberi peringatan terkait kebocoran air berlebih atau kendala lainnya. Pengoptimalan pada bagian ini masih sangat diperlukan. Meskipun beberapa bagian sudah berjalan baik, namun perbaikan pada notifikasi Telegram ini sangat penting untuk memberikan peringatan secara real time terkait dengan penggunaan air kepada pengguna, supaya pengguna dapat menghemat penggunaan airnya tersebut. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.